ijazahkan kepada semuanya untuk baca itu. Insyaallah bismillah dibaca. Ini biasa hendaknya dibaca setelah tahajudan, biar pada tahajudan yang berbiasa tahajud. Kalau memang belum tahajudan, nggak biasa tahajudan sama sekali, kapan saja deh antara habis maghrib habis isya. Memang malam lebih mudah, lebih aman lah, lebih tenang. Kalau nggak bisa, kapan saja. Dan ini dihafal, jangan sampai pakai buku kemana-mana. Ini buku hanya untuk dipinjam sehari, setelah itu kasihkan orang. Sudah dihafal, harus begitu. Ini pendek sekali. Atau perlu kami sampaikan, sebelum majelis kita biasa membaca bacaan-bacaan zikir. Dan selama ini mungkin belum atau jarang kami jelaskan amalan tersebut. Dan kami hadirkan saat ini penjelasan sebelum kita membaca agar semakin mantap di saat kita membaca zikir tersebut. Harapan kami adalah ini sudah dipegang. Semuanya memiliki zikir ini, yang tidak ada, yang tidak punya bisa mengambil nanti di bagian pembagiannya sana. Ini kami sebut dengan Al-Wirdul Fatih. Wirid untuk pembuka. Di dalamnya adalah hadis-hadis Nabi atau amalan-amalan yang diamalkan oleh baginda. Ada tambahan juga di situ adalah amalan yang diajarkan oleh baginda. Dan kita hendaknya memulai atau mempunyai amalan-amalan yang jelas, yang rutin kita baca setiap saat. Dimulai dari amalan zikir setelah sholat yang selama ini Anda sudah lakukan, jangan ditinggalkan. Kalaupun seandainya waktu yang mendesak, Anda bisa melanjutkan zikir di atas kendaraan Anda. Mungkin Anda sholat di perjalanan, Anda ringkas dengan sholat fardunya saja karena mungkin waktu, urusan jam penerbangan dan sebagainya. Anda tidak harus meninggalkan zikir-zikir Anda. Anda bisa menyambung sambil Anda melakukan perjalanan. Atau bahkan di atas pesawat. Itu zikir-zikir setelah sholat. Agar Anda tidak terbiasa meninggalkan zikir setelah sholat itu. Kalau seandainya pernah meninggalkan, Anda qadha. Anda ganti waktu yang berbeda. Untuk menghajar hawa nafsu kita yang biasa meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Zikir setelah sholat banyak. Seperti beristighfar, kemudian bertasbih, bertahlil, bertakbir. Kemudian baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan seterusnya. Yang selama ini sudah Anda lakukan, itu jangan diputus. Itu rutin setiap habis sholat. Akan tapi ada juga yang perlu kita mengambil zikir yang di selain waktu sholat. Harus kita mengkhususkan waktu untuk Allah. Dengan menyebut nama Allah berzikir. Yang sudah punya amalan dari guru-guru mulia, dari para ulama, amalkan. Karena ulama-ulama memberikan amalan-amalan itu rata-rata diambil daripada amalan-amalan baginda Nabi yang sangat luas, lautan amalan. Para ulama hanya mengambil secuil. Sehingga lahirlah zikir-zikir seperti zikirnya para ahli tarekah, seperti yang tarekah Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan yang lain sebagainya. Syadziliyah. Kemudian juga ada Al-Wirdul Latifnya Imam Haddad dan juga kemudian Ratibul Haddadnya Imam Haddad, kemudian Ratibul Attasnya Imam Attas dan seterusnya. Masih banyak. Intinya kita semua harus punya satu amalan rutin yang kita lakukan bukan setiap habis sholat saja, akan tapi kita harus mengkhususkan waktu kepada Allah. Kalau pengen dikhususkan Allah, khususkan untuk Allah. Maka Allah akan mengkhususkan nanti, Allah memberikan keistimewaan kepada kita.
Dan ini ada Al-Wirdul Fatih. Ini biasanya anak-anak dibaca setelah sholat tahajud. Karena pendek sekali, tipis sekali, hanya perlu waktu 5 menit. Jika sendirian. Kalau bersama-sama dengan yang lainnya paling 7-8 menit. Di dalamnya adalah sesuatu yang sangat kami butuhkan, semuanya sangat kita perlukan. Cuman biasanya orang memohon dan berzikir ini ada kaitan, ada hubungannya dengan hajat yang mendesak. Jadi kalau kita lagi perlu duit itu menyebut nama Allah Al-Ghaniyat, Zat yang Maha Kaya, biar dikayakan kita. Dan seterusnya. Di sini kami biasakan anak-anak dan semuanya yang bersama kami untuk mengikat ingatannya dengan orang-orang yang harus selalu diingat dalam panjatan doa. Sehingga di mukaddimahnya ini ada Fatihah 3 kali. Yang pertama adalah untuk baginda, sahabat dan keluarga. Yang kedua adalah untuk orang yang telah mendahului kita dari para ulama, kemudian orang tua, kakek, moyang. Yang ketiga adalah untuk orang-orang yang masih hidup bersama kita, orang yang kita cintai. Ini pengikat. Permasalahan kita itu apa sih? Lupa. Kita sering doa panjang lebar, tapi orang tua kita tinggalkan. Kita doa panjang lebar, guru kita tinggalkan. Padahal keberkahan hidup adalah di saat kita senantiasa mengingat beliau dengan panjatan doa. Maka kita hadirkan. Kalau mengamalkan ini tidak akan lupa, karena dalam rentetannya. Mengingat itu sudah menjadi rentetan, bagian daripada amalan yang harus dihadirkan. Di sini. Kemudian setelah itu kita mulai dengan baca istighfar. Harapan kami sudah dibagi membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Istighfar banyak. Istighfar banyak sekali, ada setiap nabi ada istighfar. Kalau bagian astaghfirullahaladzim saja, ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ada istighfarnya Nabi Nuh, ada istighfar banyak. Ada yang disebut Sayyidul Istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar, dikatakan rajanya istighfar. Banyak istighfar. Anda boleh baca istighfar apa saja, cuman di sini kami hadirkan istighfar singkat agar kita memenuhi bilangan juga, karena Nabi di setiap majelis tidak kurang beristighfar dari 70 kali. Nah, kita ambilkan istighfar yang pendek, astaghfirullahaladzim. Baca 70 kali. Dengan penuh kesadaran akan dosa-dosa kita. Setelah itu, kita perluas istighfar kita untuk orang tua kita. Kemudian walil muslimin, wali jami'ul muslimin, ya. Kita banyak dosa kepada mereka. Untuk menebus dosa kita itu adalah kita memohonkan ampun untuk dia. Suatu ketika ada orang yang menggunjing, lalu bertanya, gimana cara tobat saya untuk orang yang telah saya gunjing? Pertama, beristighfarlah engkau untuk dirimu dan untuk dirinya. Dan sepertinya kita takut, kita sering banyak ngomong nih nyakiti kaum muslimin. Banyak ngomong kayaknya bakal nyinggung perasaan kaum muslimin, maka perlu kita membaca as-salatu li wa li walidayya wa lil muslimina jami'an. Nah, ini kita mendoakan dan dihadirkan semuanya untuk kaum muslimin. Setelah itu di sini kita membaca sholawat kepada baginda Nabi. Kami hadirkan sholawat yang paling bagus, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah 3 kali baca salat itu, kita lanjutkan dengan salawat Fatih. Salawat yang sengaja kami hadirkan dengan hajat, dengan sengaja, dengan harapan. Di balik salawat ini adalah banyak hal. Dan harapan-harapan itu juga tersirat di dalam lafaz-lafaz yang ada di salawat tersebut. Kita beri nama dengan salawat Fatih pembuka. Pemula dakwah, pembuka bisnis, pembuka bahagian rumah tangga, pembuka apa saja. Pembuka, Al-Fatih. Sehingga di situ pun kami sebut Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah dan bersalamlah kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu kami ambil 2 nama Nabi, Al-Bashir wan Nadhir. Al-Bashir mungkin bagi seorang juru dakwah, bisyarah, memberikan kabar gembira dalam berdakwah menyampaikan kebenaran.
atau al-Bashir itu harus meyakini bahwa Nabi Muhammad datang dengan segala kebahagiaan untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk dunia, untuk akhirat. Harapannya, semakin kuat ikatan kita dengan Nabi, maka kita akan mudah mendapatkan bisyarah dari Nabi Al-Bashir. Kemudian kita sebut nama An-Nadhir yang memberikan peringatan agar kita tidak terjerumus, terperosok, meleset dalam kehinaan. Al-Nadhir yang mengingatkan kita. Harapannya adalah semakin kuat ikatan kita dengan baginda Nabi, semakin mudah kita menjauh dan menghindar dari hal-hal yang menjadi sebab kita terperosok. An-Nadhir, diingatkan jangan masuk neraka, jangan lakukan dosa, jangan itu nadhir. Nabi sebagai An-Nadhir, Al-Bashir wan Nadhir. Kemudian kita tambahkan alladzi menyifati keadaan Nabi. Tanfatihu bihi abwabul khair. Yang dengan baginda Nabi akan terbuka segala pintu kebaikan. Membangun keyakinan yang sudah ada bahwa Nabi pintu segala kebaikan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan hamba Allah dari masa ke masa kecuali diakui oleh Nabi, dibuka oleh Nabi. Dibuka pintu kebaikan yang namanya sholat, di pintu kebaikan yang namanya silaturahmi, dibuka pintu kebaikan yang namanya sedekah, dibuka pintu kebaikan namanya puasa, dibuka pintu kebaikan namanya sabar, dibuka oleh Nabi semuanya. Dan Nabi adalah pembuka pintu kebaikan. Maka semakin dekat ikatan kita dengan Nabi, maka kita akan mudah menyadari bahwasanya itu pintu-pintu yang dibuka oleh Nabi, sehingga kita mudah untuk masukinya. Harus apa? Lagi kalau sudah Nabi mengatakan, lakukan ini, itu bentuk kebaikan buka Nabi. Kadang kita ogah-ogahan, karena kita kurang kuat ikatan kita dengan Nabi. Sudah dikatakan, lakukan ini, kerjakan ini, kita masih ogah-ogahan. Kenapa? Ikatan kita belum kuat. Kalau sudah kuat, bahasanya Nabi pembuka pintu kebaikan. Maka Nabi sudah membuka, maka kita segera masuk. Watan ghaliku dan akan tertutup bihi dengan baginda Nabi, abwabus syarri, segala pintu kejahatan. Maka kalau sudah Nabi melarang, itu jahat, jangan dekati. Kalau Nabi menghindar, itu tidak baik. Maka semakin kuat ikatan kita dengan baginda, semakin mudah kita menjauh dari apa yang dilarang oleh baginda. Wa ala alihi al-athari, dan semoga salawat dan salam terlimpah kepada keluarga. Nah ini, salawat kepada keluarga. Ini penting sekali, ada sebagian salawat dipotong. Tidak dilanjutkan sampai kepada keluarga Nabi. Banyak salawat panjang, tapi keluarga Nabi ditinggal. Tambah sedikit kok. Nambah sedikit saja kok. Sehingga di dalam sholat pun sholawat kepada keluarga Nabi kan diperselisihkan. Apakah itu termasuk sebuah kewajiban di dalam tasyahud akhir atau tidak? Artinya penting sekali. Ada sebagian mengatakan harus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hendaknya di bawah. Sehingga yang mengatakan sholawat kepada juga kewajiban, maka itu juga sunnah. Yang dikukuhkan sunnah. Yang dikukuhkan di saat kita di tasyahud yang pertama. Jadi jangan sampai sholawat kepada alnya ditinggal. Kemudian sholawat kepada sahabat sebetulnya sudah masuk di sini. Akan tapi para ulama banyak menambahkan, jangan lupa juga kepada sahabat Nabi SAW agar semakin mantap. Karena di sana juga ada beberapa pemahaman yang memisah antara sahabat dengan keluarga dan keluarga dengan sahabat. Sehingga muncul kelompok-kelompok akidah sesat. Sekelompok mengatakan cinta ahli bait Nabi, benci sahabat. Sesaat mengatakan cinta sahabat, benci keluarga Nabi. Maka kita gabungkan wa ala alihil athari wa ashabil akhyari. Salawat Fatih. Salawat Fatih itu. Dan itu ada nadanya nanti. Kalau baca zikir ya nggak usah pakai nada. Akan tapi di saat ibu sambil masak, kita sambil nyupir dan sebagainya, kita bisa menyenandungkannya dengan nada-nada agar terasa indah atau terasa indah, sedap lah, didengar lah, terasa nyaman di telinga. Kemudian setelah itu kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dan kita pilih istighfarnya Nabi Yunus tentunya ada alasan. Ceritanya Nabi Yunus itu ingin mengajak kebaikan. Seorang nabi dan utusan mendapatkan wahyu, harus menyampaikan. Rupanya di kampung dan keluarganya tidak banyak disambut. Atau belum menyambut keluarganya. Lalu Nabi Yunus pergi. Nah ini persis kayak kita ini. Di saat nasihat orang nggak mau pergi.
ceramah nggak disambut, agak mulai ini, ceramah berdakwah mulai lemah, mau berjuang, ini mulai gitu. Kayaknya kita golongan yang itu, harus banyak istighfar deh. Kemudian Nabi Yunus pergi, nyeberang laut, naik kapal. Terganggulah laut, apa kapalnya. Diundi, yang kena undian diceburkan ke laut. Nabi Yunus. Ceburkan ke laut, dimakan ikan. Ditelan ikan, bukan dimakan, ditelan ikan. Nah ini kan rentetan-rentetannya seperti itu. Jadi karena ingin mengajak kebaikan, ingin berbuat baik, hanya karena mungkin ya kurang kalah. Kalau Nabi Yunus bukan tidak ikhlas, tapi kalau kita mungkin tidak ikhlas. Nabi Yunus ijtihadnya saja itu. Kalau kita kan tidak ikhlas, bosan, nggak didengar omongan saya. Ya sudahlah. Ini kayaknya kita Nabi Yunus saja yang dengan ketulusan seorang nabi tidak salah, perlu menyadari kalau itu sebuah kesalahan. Bagaimana kita yang sama istri aja nggak sabar, sama suami nggak sabar, sama jamaah nggak sabar, sama santri nggak sabar, pengen lari kayak pengen ini. Maka mengatakan la ilaha illa anta. Lah Nabi Yunus waktu itu di dalam perut ikan doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni sungguh aku, inni kuntu sungguh aku benar-benar minadh dhalimin, orang yang zalim, meninggalkan keluarga, meninggalkan karena kurang sabar mendidik mereka. Nah, kita sangat pantas rupanya, apalagi di dalam upaya kita berjuang di jalan baginda, berdakwah dan sebagainya. Maka itu sangat tepat untuk kita hadirkan agar kita terus bersemangat di dalam berjuang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian itu kisah juga kalau kita perhatikan para ulama menjelaskan Nabi Yunus waktu itu. Jadi dikatakan ini adalah istighfar yang menjadi sebab akan dibukakan. Istighfar itu banyak faedahnya. Ada berapa puluh faedah disebut oleh baginda, lapang rezeki, lapang macam-macam. Akan tapi yang jelas adalah mohon diampuni dosa kita oleh Allah. Dan Nabi Yunus waktu itu betul-betul dalam keadaan terpuruk sekali. Terpuruk di dalam gelapnya malam, di dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya perut ikan. Kemudian mohon, la ilaha illa anta subhanak. Setelah itu dikabul, diangkat oleh Allah, ikan dikirim oleh Allah ke permukaan, kemudian keluarlah Nabi Yunus, selesai. Baik, ini adalah kenapa kok dipilih istighfar yang ini. Nah ini, kan banyak istighfar. Kalau kita ngamalkan amalan Nabi dari Al-Quran nggak mampu itu amat luas. Tapi kita cuplek sebagian-sebagian yang agar terasa di hati kita. Karena doa itu kan harus dibarengi dengan khusyuan. Kemudian setelah itu kita a'udzu kalimat bismillahirrahmanirrahim a'udzu kalimatil tayyibati min syarri ma khalaq a'udzu kalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah. Min syarri ma khalaq, kita berlindung kepada Allah dari segala yang tidak baik. Dalam perjalanan hidup kita tidak tahu. Yang seolah Allah menciptakan duri, Allah menciptakan racun, Allah menciptakan bisa, Allah menciptakan binatang buas, Allah menciptakan petir, Allah menciptakan api dan sebagainya. Itu adalah kejelekan secara zahir, tapi hakikatnya belum tentu jelek. Anda kalau tidak ada api, tidak akan makan bubur sepanjang hidup Anda kok. Tidak akan pernah kenal sate mungkin kalau tidak ada api. Apakah selalu kita akan katakan api itu adalah bencana? Kan tidak. Racun, iya kalau Anda salah letak akan membahayakan Anda. Tapi kalau Anda lagi marah dengan tikus yang menghabiskan padi Anda kasih racun tikus, Anda senang dengan racun. Kotoran ayam kalau di atas meja ya bikin kesel, tapi kalau di pot bunga Anda bikin subur, dan begitulah. Jadi segala yang semula adalah sesuatu yang tidak baik bisa dirubah baik oleh Allah untuk kita atau tidak membahayakan kita. Nah kita sambung dengan berikutnya. Kita selama ini itu perlu membangun keyakinan. Sebab bila ini kita sering terganggu, gampang merasa kena sihir, merasa diganggu orang, merasa ini. Loh kak, kayak tidak punya pelindungan aja dari Allah. Ini kan termasuk bahaya banget ini. Seperti nggak punya perlindungan, dikit-dikit, wah ada orang ganggu saya. Wah saya diteluh, disantet, di ini. Tidak akan berbahaya untuk kita. Kalau punya keyakinan bahasanya, tidak akan membahayakan apapun yang ada di langit dan di bumi dengan Allah. Nah inilah.
Sehingga mungkin kena sihir, berlalu pusing sesaat hilang. Makanya jangan sampai hidup kita tuh kebingungan dengan urusan-urusan seperti itu. Kita sudah punya penangkalnya yang dahsyat dari Allah, dari Rasulullah. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah tidak akan membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi sya'un, dengan nama Allah, fil ardi wala fis sama, oh sambil alim. Kemudian setelah itu kita baca Qul huwallah 3 kali, dan juga ini kalau disyarai panjang, keutamaan Qul huwallah. Keutamaan Qul huwallah. Ada banyak keutamaan, di antaranya 3 kali Qul huwallah sama dengan membaca Al-Quran kok pahalanya. Dan yang lainnya banyak. Kemudian setelah itu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu juga amalan penting untuk penjagaan dan juga banyak faedah-faedah di dalamnya. Hanya mungkin juga ada hubungannya dengan zaman ini, kita sering hidup di dalam lingkungan-lingkungan yang kurang baik, yang orang gampang percaya dengan sesuatu yang tidak boleh dipercaya, kepercayaan kepada dunia perdukunan, dunia sihir. Sihir ada, kan, tapi tidak perlu takut, tadi seperti kami sampaikan. Nabi mengajarkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas jika hendak tidur. Kalau Nabi sebelum tidur membaca Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di telapak tangan beliau. Diusapkan di sekujur badannya semampunya. Dan beliau juga membacakan untuk cucu beliau. Dan ini Anda boleh membacanya biarpun wanita haid. Karena baca Qul a'udzu birabbin nas menjelang tidur, karena itu untuk tahassun, untuk menjaga diri. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Setelah itu kita baca Amanar Rasul. Yang dua-duanya ini adalah disebutkan dalam hadis Muslim, satu hadis. Suatu ketika Nabi duduk-duduk begini, ada malaikat turun. Dan malaikat itu memberikan kabar, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, absyir bi nuraini, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya. Utitahu ma lam yu'ta ahadun min qablik. Kau diberi dengan 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada selain engkau. Ini berarti istimewa. Nabi penasaran, mahuma, apa itu? Dijawab oleh oleh malaikat, Fatihatul Kitabi wa Khatimul Baqarati. Pungkasan surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita, kata malaikat. Malaikat tentu dari Allah. Kamu tidak membaca satu huruf pun kecuali menjadi sebab dikabul permohonanmu. Nah inilah makanya kenapa ulama-ulama kita itu setelah mendoakan tiba-tiba Al-Fatihah. Ini ada ajarannya, cuman kita saja tidak mengerti. Cuman yang tidak mengerti juga malah bikin lelucon, merendahkan. Kita mendengar seseorang yang Masya Allah katanya dia Ustadz, bahkan bergelar banyak Masya Allah. Di kota ini bahkan Masya Allah. Disampaikan videonya sekelumit begitu. Merendahkan apa-apaan situ orang. Dikit-dikit Fatihah, doa Fatihah. Memang suratnya hanya Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah? Astagfirullah. Kenapa kok mengejek orang melakukan kebaikan? Kok ada Al-Baqarah? Memang yang ada dalam hadis ajarannya adalah surat Al-Fatihah sama Amanar Rasul. Kalau Al-Baqarah nggak beres-beres nanti kemanjangan Baqarah 2 juz. Subhanallah, memang kalau kurang nelaah, cuman kebiasaannya mencaci, ini kelompok biasa mencaci. Akan tapi para ulama kita memahami maqara'ta harfan minha, satu huruf ini maknanya apa. Jika kita membaca satu doa, barengi dengan Fatihah, maka doa kita akan terkabul. Atau dibarengi dengan Amanar Rasul, pungkasan surat Al-Baqarah, akan menjadi sebab dikabul. Dan Anda pun juga tahu kan, waktu Anda ingin doakan orang telah meninggal dunia, lihat, bersama zikir-zikir yang dibaca, amalan yang dibaca, waktu Anda berdoa untuk orang telah meninggal dunia, pasti dibaca Fatihah, kemudian Amanar Rasul juga ada. Seperti itu, ini adalah kami simbolkan di sini. Ada di wir ini. Dan ini biasa, hendaknya dibaca setelah tahajudan, biar pada tahajudan, yang belum biasa tahajud. Kalau memang belum tahajudan, nggak biasa tahajudan sama sekali, kapan saja deh, antara habis maghrib, habis isya. Memang malam lebih mudah
lebih aman lah, lebih tenang. Kalau tidak bisa ya kapan saja. Dan ini dihafal, jangan sampai pakai buku kemana-mana. Ini buku hanya untuk dipinjam sehari, setelah itu kasihkan orang. Sudah dihafal, harus begitu. Ini pendek sekali. Adapun sholawatnya, di sini ada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ada juga nadanya. Mungkin kita bisa baca bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Baik, kita baca zikirnya sebelum kita baca sebelum baca kitab At-Tarhib At-Tarhib. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li awliya sholihin fi masyarikati maghribiyatum masih. Sunan Gunung Habasa Bakar. Disebut semua orang yang telah meninggal dunia dari yang kita kenal, orang-orang dekat dengan kita. Amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina jami'an naghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Syekh. Habibul Majid. Syekh nama Syekh walidin walikum. Sebutkan orang tua yang masih hidup, keluarga. Ya ikhwan, kullu man hadara fi hadzal majlis. Mufikin mutabarri'in muhsinin mustami'in Syekh. وسيفتح علينا وعليهم فتوى العارفين واغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم وطويل أمرنا وأمرهم في الطاعة والصحة والعافية وسع أرزقنا وارزقهم ويأتي حاجاتنا وحاجاتهم ولي أملنا أملهم واجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعزبة من الزلات والأخطاء والفتنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير تنقلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti, sungguh Allah Maha Tahu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Asad qabl barakatil Fatihah. Itulah wiridul Fatih, dan wirid karena diambil dari baginda tidak perlu yang namanya ijazah. Kan orang sering bicara ijazah, ijazah, ijazah. Kita ngambil dari hadis Nabi, siapapun boleh membacanya. Hanya ijazah itu diperlukan untuk ikatan saja antara kawan dengan kawan, guru dengan murid, atau persahabatan untuk mempererat saja. Untuk mempererat, maka bersama ini juga kami ijazahkan kepada semuanya untuk membaca itu. Insyaallah bismillah dibaca agar kita terus sambung dunia akhirat. Itu ya. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.